Manfaat secara pribadi, berkebun ini adalah sekolah kehidupan bagi saya. Dan ini merupakan ketahanan pangan keluarga karena kami bisa makan apa yang kami tanam, menanam apa yang kami makan. Dan yang luar biasa adalah pelajaran hidup. Kalau kita mau lebih wise, lebih membuka mata dan telinga kita, seluruh yang ada di kebun ini sebenarnya adalah gambaran dari kehidupan manusia. Dalam pertanian organik itu satu filosofi yang saya pahami adalah kita tidak boleh serakah. Bagaimana saya belajar berbagi, bagaimana saya belajar ikhlas, bagaimana saya belajar bersyukur dengan semua rezeki yang saya terima. Halo, perkenalkan saya Wulan. Saya pemilik kebun organik Ibu dan ini adalah kebun saya. Kebun organik Ibu ada di Kota Blitar, Jawa Timur. Ini di sini ada banyak sekali tanaman yang kami tanam, sayur-sayuran, ada selada, ada kangkung, bayam, ada pakcoy dan berbagai tanaman yang herbal. Jadi tanaman-tanaman herbal untuk kebutuhan di dapur dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami concern di organik. Jadi apapun yang kami tanam di sini itu kami selalu menggunakan bahan-bahan yang organik. Kalau konsep organik sendiri itu sebenarnya hal yang saya dapat dari perjalanan saya sebelumnya. Saya suka kemana-mana, kemudian saya melihat banyak produk-produk yang organik. Sehingga saya berpikir waktu itu, oh sekarang udah banyak nih produk organik. Orang udah lebih aware tentang lifestyle-nya itu yang lebih sehat gitu, healthy life. Kenapa enggak nih sayuran organik nih kemungkinannya bagus nih gitu. Sehingga saya secara khusus memang mengambil segmen yang sayuran organik. Walaupun saya belum tahu, di awal belum tahu ini mau dijualnya kemana. Tapi berbekal bismillah dengan ilmu yang benar dulu, kemudian saya pelajari itu dan langsung kami eksekusi. Bedengan-bedengan yang ada di kebun ini kami pilih sesuai dengan sebenarnya dengan mataharinya. Kenapa di tengah ini hampir semuanya tanaman selada? Karena selada itu yang paling banyak membutuhkan matahari full dari pagi sampai sore. Dan tempat yang paling ideal untuk menanam selada itu ada di bedengan tengah. Nah, kemudian di bedengan-bedengan yang lain itu bisa sayuran-sayuran yang lain yang tidak terlalu membutuhkan matahari secara penuh dari pagi sampai sore. Contohnya kangkung, bayam, pakcoy itu ada di bedengan depan dan di bedengan belakang. Kalau ini adalah tanaman bunga air mata pengantin. Ini sebagai tanaman refugia. Tanaman refugia itu maksudnya semacam trap crop, jadi pengalih perhatian dari OPT-OPT yang ada di kebun ini supaya tidak menyerang ke sayurannya, tetapi hinggapnya adalah di bunga-bunga yang
jadi refugia ini. Jadi kalau ini namanya tanaman bunga air mata pengantin. Ini juga sebagai cemilan istilahnya untuk madu lanceng, karena next kami juga akan memelihara madu lanceng itu supaya kami punya hasil madu sendiri dari kebun gitu. Jadi ini sementara kami nyicil untuk bunga yang cemilan madu lancengnya, untuk tawon lancengnya itu. Ini tanaman ini sengaja ditanam, jadi selain untuk kebutuhan estetika, jadi karena ini di atas ini ada atapnya itu pakai plastik UV, ini kami manfaatkan juga sebagai naungan, jadi penahan supaya tidak terlalu panas yang ada di panggung ini. Jadi multifungsi jadinya, selain warna bunganya cantik, juga ada manfaat-manfaat yang lainnya. Dan ini ada tanaman-tanaman refugia yang lain. Jadi ada aneka warna bunga di sini sebagai pengalih perhatian dari OPT-OPT yang ada di kebun. Jadi tidak semuanya menyerang ke tanaman sayurannya, tapi masih ada pengalih perhatiannya. Alhamdulillah progresnya luar biasa. Dari awal, dari tempat kami berkebun ini, dulu tempatnya rungsep banget. Jadi kebun yang tidak terawat selama bertahun-tahun, kami harus memulai dari membersihkan segala macam yang ada di kebun ini sampai bisa kami pakai untuk memulai belajar menanam sayuran organik itu, sampai sekarang sudah menjadi kebun yang ya saya bisa bilang settle, kemudian sudah menghasilkan. Itu progres yang luar biasa. Alhamdulillah, sesuatu yang sangat-sangat kami syukuri. Halo teman kebun, sekarang kita akan panen selada. Ini selada-selada yang sudah waktunya panen untuk dikirimkan ke tempat kita mengirim sayuran. Nah, ini selada yang memang sudah waktunya panen. Ini di umur 35 hari. Ini udah waktunya panen. Jadi ini cara kami memanen, mencabut sampai ke akarnya. Kemudian nanti ada yang seperti ini, daun-daun yang tidak bagus nanti akan dirompesi seperti ini. Kemudian melalui proses pencucian, digrading dan sebagainya. Manfaat secara pribadi, berkebun ini adalah sekolah kehidupan bagi saya. Saya secara pribadi, karena banyak sekali hal yang saya pelajari dalam perjalanan saya berkebun ini yang berkaitan dengan kehidupan. Selain secara nilai ekonominya, kami juga mendapatkan, alhamdulillah, kami selama 10 tahun eksis di pertanian organik ini, menanam sayur organik ini, kami bisa hidup keseharian dari hasil berkebun. Jadi itu hasil yang secara langsung kami dapatkan adalah materi pastinya. Dan ini merupakan ketahanan pangan keluarga karena kami bisa makan apa yang kami tanam, menanam apa yang kami makan. Itu, dan di luar itu semua yang luar biasa adalah pelajaran hidup. Jadi kalau kita mau lebih wise, lebih membuka mata dan telinga kita, seluruh yang ada di kebun ini sebenarnya adalah gambaran dari kehidupan manusia secara utuh. Jadi kita kan wajibnya ikhtiar. Seperti petani itu dari mulai membuat bibitnya, menyiapkan media tanamnya, menanam, menyiram, memupuk, merawat dan sebagainya. Tetapi kalau soal hasil kan itu sudah bukan domain kita gitu. Jadi ikhtiar kita adalah
merawat, menanam, merawat. Hasilnya kita serahkan sama Allah. Kita menerima apa yang menjadi rezeki kita. Jadi itu arti berkebun bagi saya. Nah, teman kebun, kita udah selesai panen. Ini kita mau masak sayur kangkung, mau dibuat ca kangkung. Mari kita masak. Tapi saya merasakan lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Kalau disebut duka itu sebenarnya bukan duka yang menyedihkan sekali kayak gitu sih, enggak sebenarnya. Duka dalam arti kata itu menempa kita untuk jadi lebih kuat, jadi lebih sabar, jadi mengenal kata ikhlas. Bukan duka juga sebenarnya ya, jadi pelajaran yang harus mampu kita serap aja itu. Sukanya saya merasakan lebih banyak sukanya ya, jadi angin semilir, yang pasti secara kualitas oksigennya pasti lebih bagus, bangun tidur sejauh mata memandang itu melihat yang hijau-hijau. Belum tentu di luar sana orang bisa mendapatkan rezeki yang seperti ini. Ini saya sedang melakukan aktivitas nyabutin rumput gulma yang ada di media tanam selada ini. Jadi kita kalau di pertanian organik itu effortnya salah satunya adalah harus rajin nyabutin rumput yang ada di media tanam. Karena kalau kita tidak rajin nyabutin gulmanya, rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman utama, akhirnya akan berebut makanan. Itu jadi ya ditelatenin aja buat nyabutin rumput-rumputnya supaya tanaman utamanya itu bisa bagus sesuai dengan harapan kita. Di tempat yang lain, petani-petani yang lain, saya rasa juga umur panennya sama aja, antara 20 sampai 23 hari mungkin. Itu sudah panen dan kami juga bisa tetap mencapai itu. Tetapi yang membedakan antara pertanian organik dengan yang lainnya, saya belum pernah ke pertanian yang konvensional ya, tapi dari pengamatan saya aja, mungkin effort dalam hal perawatan misalnya seperti rumput, kemudian cara penanggulangan OPT, kami tidak bilang hama di pertanian organik, tetapi kami menyebutnya OPT, organisme pengganggu tanaman. Yang membedakan itu, gitu. Jadi dalam penanggulangannya itu yang sangat berbeda, misalnya kayak rumput atau disebutnya gulma di dalam tanaman-tanaman atau di lingkungan kami harus mencabutnya manual. Berarti itu butuh waktu, butuh tenaga yang lebih lama dibandingkan dengan disemprot kayak gitu. Kemudian dalam pengendalian OPT, kami tidak bisa menggunakan yang bahan-bahan kimia yang sekali semprot mungkin bisa langsung mati. Kami menggunakan pestisida nabati sehingga itu butuh waktu yang lebih lama, lebih telaten, lebih sering disemprot kalau misalnya memang itu sedang diserang oleh OPT, begitu.
Jadi ini kami membuat proses pengomposan tuh di sini. Semua dari sampah-sampah daun-daun yang jatuh ini, daun-daun kering ini, semuanya kami kumpulkan, dibuang ke sini, terproses secara alami menjadi pupuk kompos. Selain itu, kami juga mengompos dengan kandang ayam lestari ini. Jadi sampah organik yang dari dapur, entah itu rompesan sayur-sayur, kemudian kulit wortel, kulit kentang, apapun itu, kami masukkan sebagai makanan untuk ayam ini, sebagai makanan utama dari ayam ini, sehingga kami nggak perlu beli makanan ayam yang dari toko lagi. Ayam ini sebagai mesin dekomposter, jadi semua yang masuk ke sini terproses secara alami, karena ayam kan kalau makan pasti ceker-ceker kalau orang Jawa bilang. Jadi itu membolak-balikkan media yang dimasukkan ke sini sehingga terproses menjadi kompos, dan itu kita kumpulkan di situ untuk menjadi media tanam di lahan kebun kami. Ini adalah tanah yang kami pakai untuk campuran media tanam. Jadi ini istilahnya topsoil. Ini kami dapat dari pengomposan. Jadi sampah-sampah yang kami proses seperti itu dibiarkan terproses secara alami menjadi kompos atau yang dari kandang ayam ini kemudian diayak. Nah, diayak yang halus bentukannya udah seperti ini. Udah jadi tanah. Kemudian ini kami pakai untuk kami anggap sebagai topsoilnya. Ini juga ada dari polybag yang udah rusak, yang sudah padat, kemudian kita jadikan satu di sini. Nah ini contohnya polybag yang sudah mengeras, kita hancurkan di sini jadikan satu. Nanti kita akan campurkan dengan media yang lain seperti kohe dan arang sekam. Nah jadi ini adalah stok untuk topsoil kami. Nanti akan kita aduk untuk menjadi media tanam yang bisa dipakai untuk menanam sayuran-sayuran ini. Kalau untuk kompos-kompos yang seperti ini kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun, tergantung banyak sedikitnya atau cacahan sayurnya itu, ranting-ranting atau daun-daunnya itu seberapa besar. Kalau yang lebih kecil itu akan terproses lebih cepat jadi tanah. Kemudian kalau yang besar-besar ada ranting-ranting yang lebih besar itu bisa sampai 1,5 tahun baru bisa menjadi tanah. Nah ini bedengan ini sengaja ditanemin untuk pakcoy karena ini kebutuhan untuk di kafe ya, jadi dicarikan yang dekat. Ini untuk yang smoothies, jadi kami ngambil untuk bahan smoothiesnya, menanamnya di sini biar nggak terlalu jauh sama bar. Kemudian untuk media tanamnya sendiri, media tanam kami ini porus sekali. Gimana cara menandai bahwa ini porus? Kita tinggal tusukkan jari kita aja. Kalau ini bisa masuk dengan gampang, artinya tanah ini gembur sekali, porus sekali. Jadi ini kami buat dari percampuran tanah subur 1 bagian, arang sekam 1 bagian, sama pupuk dari kohe kambing itu 1 bagian. Jadi itu dicampurkan rata. Nah jadinya seperti ini. Dengan tanah yang sangat porus seperti ini, tanaman-tanaman kami harapkan itu bisa tumbuh sehat karena sirkulasi oksigen yang bagus, sehingga untuk nutrisinya tercukupi, kemudian oksigennya tercukupi, sehingga untuk proses makannya, fotosintesisnya, dan ketika makan stomata daunnya itu terbuka, mereka bisa mendistribusikan nutrisi dari akar ke daun-daunnya itu dengan lebih bagus. Jadi secara otomatis tanamannya ini akan sehat gitu. Jadi yang pertama harus kita perhatikan ketika menanam adalah media tanam. Jadi media tanamnya kita buat semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanaman ini. Nah, kalau tadi saya bilang OPT, organisme pengganggu tanaman, ini ada dari tanaman kami ini yang bolong-bolong daunnya.
Ini biasanya dimakan sama belalang. Jadi biasanya yang banyak di sini ini ada ulat, ada belalang. Apakah ini berbahaya? Tidak. Apakah ini merusak? Kami melihatnya bukan merusak, kami berbagi. Karena dalam pertanian organik itu satu filosofi yang saya pahami adalah kita tidak boleh serakah. Jadi kalau misalnya ada ulat, ada belalang yang sama-sama ikut makan di sini, ya kita harus ikhlas. Itu makanya saya bilang pertanian ini, berkebun ini mengajarkan saya nilai-nilai kehidupan. Inilah sekolah kehidupan bagi saya. Bagaimana saya belajar berbagi, bagaimana saya belajar ikhlas, bagaimana saya belajar bersyukur dengan semua rezeki yang saya terima. Sehingga kalaupun misalnya saya harus berbagi beberapa helai daun, ya it's okay, nggak masalah. Karena mereka bahagia, saya juga bahagia. Lebih banyak yang saya makan daripada yang mereka makan. Tidak setiap hari juga mereka akan menyerang tanaman ini. Nah, itu yang saya pelajari dari pertanian organik. Nah, teman kebun, kita tadi sudah keliling kebun, sudah panen, sudah menanam, sudah memupuk. Ini saya sedang pruning yang menjalar-jalar kemana-mana. Dari yang kita lihat tadi semuanya, yang kami lakukan tadi semuanya, itu adalah aktivitas kami di kebun. Tidak ada yang sulit kan, berkebun sayuran organik. Kita bisa mendapatkan makanan sayuran yang sehat dari kebun kita sendiri. Kita juga bisa menyehatkan badan karena kita mengkonsumsi makanan yang sehat yang tanpa bahan kimia. Kemudian kita juga mendapatkan oksigen yang Masya Allah luar biasa, pasti kualitasnya juga bagus. Jadi mari teman-teman, mulai sekarang jangan lupa menanam. Makanlah yang ditanam, menanam yang dimakan. Selamat berkebun!